Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari ada. Kami mengucap syukur, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, maupun secara online, tapi kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Mari sebelumnya ada sebuah ayat dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu, atas karunia-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami Tuhan kesempatan Tuhan untuk kami boleh sama-sama beribadah Tuhan, melalui gadget kami masing-masing, melalui alat kami masing-masing Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Kau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati setiap hati kami Tuhan, Engkau layakkan setiap kami. Kami serahkan Tuhan jalannya pada kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama satukan hati, kita mau puji nama Tuhan. Yesus Engkau yang kami puja, kami sembah, kami tinggikan. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan pujian kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Rui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang datang Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan atas segala perbuatan kami Yesus. Di saat kami lemah, di saat kami terjatuh, hanya Engkau lah Tuhan sumber harapan bagi setiap kami. Hanya Engkau lah Tuhan pusat pengharapan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas sepanjang minggu ini Tuhan. Kami banyak melakukan kesalahan di hadapan Engkau. Kami memohon ampun Tuhan di bawah kaki-Mu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Doa Bapa kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua mau bangkit karena kita umat pilihan Allah. Kita dipilih untuk mengenapi firman-Nya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Mengalirlah di setiap hati kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering
pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Ya, kita bersyukur sekalipun masih berupa online, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu untuk pembacaan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami datang ke hadirat-Mu dan bertemu secara online dengan jemaat yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami tetap bersekutu dengan berbagai metode yang ada. Kami akan belajar dari firman Tuhan, kami akan membaca bersama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati pembacaan firman Tuhan dan perenungan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita berada ya dalam situasi yang luar biasa pada masa-masa sekarang ini. Ya. Akibat pandemik COVID-19 ini, kita itu mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Kita menemukan ada berbagai macam penyesuaian yang harus kita lakukan. Ya. Dan ini juga mengakibatkan kita itu memiliki perasaan yang bercampur aduk macam-macam. Ya. Yang kerja dulunya ke kantor, bertemu rekan kerja, melakukan berbagai aktivitas. Sekarang bekerja dari rumah, work from home gitu ya. Wah, ada yang mengeluh, susah Bu, sekarang malah gak ada jam kerjanya katanya begitu. Kenapa? Bisa malam-malam bos telepon online ya. Nah, langsung meeting ya. Nah, macam-macam. Ya. Dan jamnya jadi kacau gitu ya, enggak jelas begitu. Kalau ada video call, ada meeting, itu juga bisa terganggu. Macam-macam nih ya, ada yang protes juga. Saya lagi meeting nih, di telepon video call sama bos. Mama teriak-teriak, angkatin jemuran katanya begitu ya. Waduh, setengah mati gitu ya. Nah macam-macam. Jadi segala kerutinitas, segala sesuatu yang biasa kita lakukan menjadi kacau. Ya. Yang belajar di rumah gitu ya, para pelajar ya mulai ini ya bosen. Karena apa? Udah sekian lama mereka tidak pernah keluar dari rumah, tidak bermain lagi, tidak bertatap muka dengan teman-teman sekelas, tidak bisa guyon-guyon lagi dengan teman-temannya gitu ya. Tidak bisa main sepak bola bareng-bareng gitu. Wah, mereka mulai bosan. Para pelajar ini ya, mulai merasa, aduh, kapan sekolah lagi? Kalau dulu sekolah harus dibangun-bangunin, sekarang sudah mulai merasa kapan bisa sekolah lagi. Nah ini ibu-ibu juga mulai puyeng nih ya. Puyeng, ini saya baca banyak curhatan dari ibu-ibu ini gara-gara model belajar di rumah. Ya. Itu biasanya ibu-ibu tuh kadang gini ya, mereka kalau pagi, wah setelah sarapan anak-anak berangkat sekolah, suami atau istri berangkat kerja. Maaf ini suami ya karena ibu-ibu ya. Mereka bilang, nah sekarang saya punya me time. Saya punya waktu untuk saya sendiri. Leyeh sebentar, makan sebentar, nanti baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Sekarang katanya apa? Selesai pagi-pagi, selesai beresin sarapan. Ini semua, semua orang masih ada di rumah, dia bilang begitu. Wah jadi tambah ruwet. Sumpek dia enggak punya me time. Udah sumpek enggak punya me time, disuruh ngajarin anak lagi gitu ya. Sampai curhatan mereka tuh macam-macam. Ada yang bilang begini, Bapak Ibu kalau minta alat-alat itu jangan macam-macam ya. Bola itu macam satu aja, jangan macam-macam bola. Enggak ada bola, di rumah adanya panci. Waduh, macam-macam begitu ya. Puyeng semuanya. Nah, anak-anak itu stres juga karena ternyata apa? Mamanya tuh lebih galak dari gurunya. Orang tuanya bisa lebih galak dari gurunya. Ngajar wis gak patio iso, galak pisan begitu ya. Nah, guru-guru juga stres nih. Kenapa? Karena mengajar tanpa ketemu anak-anak itu bukan sesuatu yang mudah.
Ya kayak saya gini ya, khotbah tanpa ada jemaat itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Nah, guru-guru itu tidak semuanya punya perangkat mengajar yang memadai. Kadang laptopnya tidak cukup, speknya tidak memenuhi, kadang laptopnya itu harus lama baru bisa gitu ya. Nah, terus dia harus ngajarnya dari ruang yang bising. Kalau dia kos, di ruang kos, waduh ribut sekali. Terus kalau di rumah akan diributi dengan berbagai macam hal. Ya, kadang kuota habis, sinyal nggak ada, udah deh nggak bisa ngajar gitu ya. Meskipun dibantu dengan berbagai macam sarana yang lain, tetap ada banyak kendala. Dan ini menimbulkan satu keadaan perasaan stres, perasaan tidak berdaya, perasaan yang ketidakpastian ini gimana sih ceritanya begitu ya. Kapan sekolah lagi begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah sekian lama nih sekarang ya, mulai lagi timbul masalah baru. Bisnis mulai menurun. Beberapa mengatakan kami turun omset sampai 70%. Bahkan beberapa mengatakan kami drop sampai 90%. Seorang pedagang mengatakan, hari ini Bu, saya hanya satu pengunjung. Satu hari cuma laku 20.000. Bayangkan, kemudian dia mulai terdengar berita PHK mulai terjadi di mana-mana. Ya, banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi yang kita hadapi sekarang ini di luar kendali kita. Kita kan maunya bekerja, baik, sekolah, oke. Ya, kita bisa hidup seperti biasanya. Tetapi kita tidak bisa lagi melakukan itu. Kita tidak bisa. Ya. Kita juga tidak tahu kapan ini akan berhenti. Ya, ada sih prediksinya. Sekian akan berhenti. Tapi itu kan baru prediksi dan belum pasti. Gitu ya. Bapak Ibu, ini membuat situasi itu menjadi segala sesuatu menjadi tidak pasti. Semuanya masih embuh gitu loh ya, kalau bahasa Jawa itu ya. Embuh iki opo gitu ya. Karepe sampai endi gitu. Nah, itu masih terus muncul. Sekarang perasaan ini kalau ditanya, ya apa? Embuh wis gitu loh. Jawabannya itu paling umum adalah seperti itu ya. Dan situasi ini juga memaksa kita untuk menjalani kehidupan dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Akhirnya harus menyesuaikan diri dengan beberapa kebiasaan baru, jadwal baru, ya, tugas-tugas baru, situasi yang berbeda, itu ya. Nah, banyak hal, ya. Dan situasi yang tidak menyenangkan ini membuat seseorang itu menjadi tidak berdaya. Ketidakpastian itu menjadi sesuatu yang terus menghantui dan membayang-bayangi. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab kita lihat ada beberapa orang juga mengalami, tokoh-tokoh Alkitab mengalami masa-masa yang tidak pasti dan tidak berdaya seperti ini. Beberapa dicatat dalam Alkitab. Nah, hari ini kita akan melihat dari satu kisah dari seorang ibu. Ya, saya mengambil kisah dari seorang ibu. Kenapa? Karena hari ini bertepatan dengan minggu kedua bulan Mei, di mana dirayakan Hari Ibu secara internasional. Dan untuk mengapresiasi para ibu yang berjuang, mengapresiasi bagaimana kasih seorang ibu terhadap keluarga. Saya ingin mengambil tokoh ini untuk meneladani apa yang dia lakukan. Bagaimana dia tetap boleh beriman kepada Tuhan di tengah segala ketidakpastian dalam hidupnya. Mari kita membuka dari kitab Keluaran. Perjanjian Lama, kita melihat kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu.
Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini adalah kisah Yokebed, ibu Musa, ya. Kalau dibaca tadi, loh kok tahu namanya Yokebed, orang nggak ada tulisannya di Keluaran tadi, nggak ada. Ya kalau Bapak Ibu nanti melihat di kitab Bilangan pasal 25 ayat 26 ayat 59, itu akan tercantum keturunan orang Lewi, yaitu Amram yang peristrikan Yokebed dengan ketiga anaknya, ya, Harun, Miriam, dan Musa. Ya, dituliskan. Itu sebabnya saya bisa menyebutnya dia itu Yokebed, ya, meskipun di Keluaran pasal 2 tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa-masa itu Yokebed itu berada dalam situasi yang sangat tertekan. Boleh dibilang juga situasinya tidak pasti. Kenapa? Karena orang Israel ditindas oleh Firaun yang pada waktu itu adalah keturunan Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan keturunannya. Jadi Firaun yang memerintah pada waktu itu tidak tahu sejarah orang Israel berada di Mesir. Karena jumlahnya sangat banyak, ya. Jadi kan mereka kan dibawa Yusuf untuk berada di tanah Mesir itu, lalu beranak cucu di sana, ya. Karena jumlahnya banyak. Nah, Firaun ini kemudian merasa, jangan-jangan ini nanti berkumpul dan memberontak. Maka dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki untuk menghindari kemungkinan mereka menjadi lebih besar dan memberontak kepadanya. Bayangkan ya, menjadi orang Ibrani atau menjadi orang Israel aja pada waktu itu sudah sulit gitu ya. Nah, Yokebed ini lebih lagi, ya. Menjadi perempuan Ibrani aja susah, hamil dia. Wah, lebih deg-degan lagi karena Firaun sudah mengeluarkan perintah kalau laki-laki buang ke Sungai Nil biar mati tenggelam. Ini hamil sudah menakutkan ini buat dia. Ini gak jelas ini. Ya kalau zaman dulu kan enggak ada USG yang 4 dimensi itu bisa lihat ini bakalan laki apa perempuan, wajahnya kayak apa. Harus menunggu lahir baru tahu itu laki atau perempuan. Ya. Nah, ini sudah deg-degan. Begitu melahirkan, laki-laki. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ya kita lihat dalam pemeliharaan dan kedaulatan Allah. Yokebed ini menyembunyikan bayi yang baru dilahirkannya. Ya. Kalau diperhatikan ya di ayat yang menyebutkan ini, ayat yang kedua, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ya. Ini dia dengan kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan itu merasa dia harus menyembunyikan anak-anak yang dilahirkannya ini. Anak laki-laki yang dilahirkannya ini. Ya. Maka dia sembunyikan sampai 3 bulan. Nah, bayi kan tidak terus kecil, makin membesar. Ya. Ketika bayi itu sudah mulai membesar mulai lebih dari 3 bulan, akhirnya Yokebed ini tidak bisa menyembunyikan lagi. Dan dia harus membuat satu keputusan. Mau diapakan bayi ini? Ya. Kalau ditaruh di rumah pasti akan ketahuan dan akan diambil, dibuang ke Sungai Nil untuk ditenggelamkan. Ya. Yokebed akhirnya, sekali lagi ya, Yokebed di dalam kedaulatan dan pemeliharaan Allah, dia itu mulai berpikir dan mulai mengambil bayinya. Dia meletakkannya di dalam keranjang yang dia buat sedemikian rupa. Kalau di sini disebutkan tadi dengan ter dan gala-gala, ya dia dibuat kayak waterproof gitu loh, supaya nggak kemasukan air keranjangnya. Lalu dia mulai menaruh bayi itu dan mulai dibawa ke Sungai Nil. Mungkin orang kan berpikir, ini ibu gendeng ini ya, ibu gila ini. Bayi umur 3 bulan mau diletakkan begitu saja di tepi sungai, kegigit semut aja dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa harus dibawa seperti ini? Nanti kalau di sungai, ya kalau tidak ada buaya, kalau ada buaya, kalau ada ular, kalau dia terbalik keranjangnya, nah macam-macam bisa muncul seperti itu pemikirannya. Tapi sekali lagi dalam pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan, Yokebed itu bisa memilih untuk meletakkan bayinya itu di dalam keranjang, ya, dan kemudian meletakkannya di tengah-tengah tebrau. Kalau kita perhatikan ya, gambar saya mengambil satu lukisan Yokebed itu dengan wajah yang sangat khawatir
dia meletakkan bayinya di dalam keranjang. Ya, ini pelukis, cuman saya enggak tahu sumbernya dari mana ya. Tapi di lukisan ini menggambarkan wajah seorang ibu yang penuh kekhawatiran, penuh pemikiran yang banyak ya. Dia meletakkan bayinya di sana. Dan dia meletakkannya dengan hikmat. Sehingga dia meletakkannya bukan seperti di film-film dihanyutkan di sungai, tidak. Tetapi seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Diletakkan di teberau di tepi sungai Nil. Teberau itu adalah rumput yang panjang-panjang nih. Kalau kita lihat di gambar yang berikutnya, ini adalah rumput yang panjang-panjang, ya. Dan itu biasanya hidup di tepian air, tepian sungai, atau di tempat yang banyak air di rawa. Jadi tidak mengalir deras airnya. Maka dia meletakkannya di situ, ya. Dia meletakkan di teberau itu, keranjangnya di sana. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita lihat ya, Yokebed di dalam kebingungannya, dia tetap mendapat hikmat untuk melakukan segala sesuatu yang bisa melindungi bayinya supaya bisa tetap berada di sungai Nil. Orang akan bilang, loh Firaun memerintahkan supaya bayi dibuang di sungai Nil, dia ini loh sengaja bawa bayinya ke sungai Nil. Ini apa maksudnya? Saudara, mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya putri Firaun itu akan turun ke sungai Nil di lokasi yang sama, di tempat di mana Yokebed meletakkan bayinya itu. Tidak pernah terpikir seperti itu. Dalam pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan, kita lihat putri Firaun pergi ke sungai Nil, mandi, dan berada di dekat lokasi di mana bayi itu diletakkan. Ya. Sementara dayang-dayangnya jalan-jalan di tepi, gitu ya. Putri ini melihat ada peti di situ. Lalu dia bilang, ayo bawa ke sini. Nah, maka dibawa. Nah, ketika putri Firaun melihat apa yang ada di dalam keranjang itu, ya, bayi yang menangis, begitu ya. Dia kemudian jatuh belas kasihan. Saudara, kalau bukan dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan, bisa saja kan putri Firaun akan bilang, oh ini pasti ini anak-anaknya orang Ibrani yang disembunyikan. Biarin aja, dah, toh bapak gua akan memerintahkan supaya mereka ditenggelamkan di sungai Nil. Biarin aja, begitu ya. Saudara, tapi dalam pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan, hati putri Firaun ini muncul belas kasihan. Dan waktu Yokebed menaruh bayinya itu di dalam keranjang di tepi, dia menyuruh anaknya yang perempuan untuk ngikutin. Ya. Kalau dihanyutkan di sungai, saya nggak kepikir itu. Kakak perempuan itu akan lari-lari mengikuti arus kan ya. Tetapi Miriam ini bersembunyi di tempat di mana dia bisa menyaksikan apa yang akan terjadi terhadap keranjang yang ada isi adiknya itu. Dan ketika dia dari tadi melihat mati ini, ada putri Firaun, dia deg-degan. Ini mau diapakan nih sama putri Firaun ini? Dia memperhatikan dan melihat. Ketika dia melihat bahwa putri Firaun itu berbelas kasihan kepada bayi ini. Di Alkitab memang tidak ditulis apakah digendong, diapain, tidak. Tetapi langsung disebutkan bahwa putri itu berbelas kasihan. Saya berpikir ya dalam bayangan saya, pasti putri itu langsung mengangkat bayi itu dan dia menggendong dengan penuh kasih. Maka Miriam bisa melihat bahwa putri Firaun berbelas kasihan. Langsung dia muncul. Saudara, sekali lagi, dalam pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan, ya, Miriam ini bisa muncul di hadapan putri Firaun. Bahkan dia itu bisa menawarkan jasa inang penyusu, yaitu ibunya sendiri. Ya. Saudara sekalian, mendekati putri Firaun saja itu bisa mengakibatkan kematian bagi gadis ini. Tetapi dia tetap maju. Ya. Dan kemudian bahkan menawarkan inang pengasuh. Dan selanjutnya kita melihat dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan juga. Yokebed diminta oleh putri Firaun itu untuk menyusui anaknya. Nyusui anaknya sendiri, digaji lagi. Ya. Terima kembali anaknya itu sudah satu kebahagiaan yang luar biasa ketika melihat bahwa anaknya tidak ditenggelamkan di sungai Nil. Itu sudah satu kebahagiaan. Ketika akhirnya diminta untuk menyusui bayinya sendiri. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan dalam kedaulatan dan pemeliharaannya mempertemukan kembali ibu dan anak ini. Ya. Maka bayi itu pun disusui oleh Yokebed, dibesarkan sampai cukup umur, kira-kira katanya 3-4 tahunan, lalu dibawa ke istana putri Firaun untuk disekolahkan dan dididik bersama dengan pangeran-pangeran yang lain. Ya. Saudara,
Kalau kita memikirkan ulang kembali ya, tindakan Yokebed menaruh bayinya di dalam keranjang dan diletakkan di teberau, itu satu tindakan iman. Ya. Karena kita lihat ya, apakah Yokebed tahu bahwa putri Firaun akan ke sana? Ke lokasi yang tepat seperti itu, mengambil bayinya? Tidak. Apakah Yokebed tahu bahwa bayinya nanti akan diselamatkan? Tidak. Saudara, kalau kita melihat di dalam tulisan perjanjian baru, Ibrani 11 ayat 23, di situ tertulis, karena iman orang tua Musa yaitu Amram dan Yokebed menyembunyikannya setelah Musa lahir. Karena iman ya, mereka menyembunyikan. Suami istri ini, Amram dan Yokebed ini, takut akan Tuhan dan mereka hidup dalam iman. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada perintah Firaun. Mereka bersedia untuk menyembunyikan bayi itu. Dan dengan keyakinan iman itulah maka Musa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat tindakan iman daripada Yokebed ini, ya, dia dari awal waktu kehamilan dia juga sudah merasakan bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan. Maka ketika lahir bayi itu, dia melihatnya cantik bayi itu. Cantik di dalam bagian ini disebutkan sama seperti ketika dalam penciptaan Tuhan melihat it is good. Adalah baik begitu ya. Dan dia melihat bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Dan dengan keyakinan iman itulah maka dia bersama dengan suaminya menyembunyikan. Meskipun itu berarti dia melawan perintah Firaun. Sekarang ini dalam masa tersulit dalam hidupnya, Yokebed kita lihat sekali lagi. Dia berpaling kepada Tuhan dengan beriman dia meletakkan bayi itu di tepi sungai, di teberau supaya bayi itu bisa selamat. Karena dia tahu apa? Kalau itu adalah pemberian dari Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan. Kalau itu adalah pemberian dari Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara dan menjaga. Saudara, dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Yokebed percaya bahwa Yahweh yang dia kenal itu adalah Yahweh yang memelihara hidupnya dan juga Yahweh yang akan memelihara bayinya. Dan saudara kita perhatikan, Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada Yokebed dan Musa melalui putri Firaun. Pemeliharaan Tuhan ternyata bukan hanya untuk Yokebed dan keluarganya saja. Tetapi kalau kita tarik lebih jauh dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, dalam sejarah keselamatan umat manusia, kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu berlaku mulai dari orang Israel, keluarga Amram dan Yokebed, lalu berlaku untuk seluruh umat Israel. Ya, dalam mempersiapkan jalan keselamatan nantinya di dalam Kristus. Allah sedang berkarya untuk umatnya di dalam penggalan-penggalan hidup manusia, penggalan-penggalan hidup umatnya di tengah kesulitan yang ada. Saudara, mungkin kalau sekarang kita itu mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena pandemik corona ini ya. Kita mengalami seperti yang saya katakan di awal, kita mengalami ketidakpastian. Mari kita itu belajar dari Yokebed, beriman ya, dan meyakini Allah itu berdaulat, Allah itu akan memelihara umatnya. Allah akan memberikan pertolongan. Tuhan itu akan selalu ada. Tuhan itu akan memegang seluruh kehidupan manusia. Dan Tuhan sedang bekerja dalam sejarah hidup kita. Mari kita meneladani Yokebed. Tetap beriman di tengah kesulitan yang dihadapinya. Dia tetap percaya bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Apapun situasi yang dihadapi. Yokebed berserah kepada Tuhan karena dia paham bahwa Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalannya. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalannya. Maka dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia kalau dibilang berserah, nah apa sih berserah? Nah ini saya berikan satu kutipan tentang berserah di sini yang bagus ya. Berserah itu menyatakan bahwa yakin ya, bukan menyerah tetapi meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja dan hanya Tuhan yang nantinya mampu menyelesaikan semua persoalannya. Ya. Nah, salah satu kutipan dari penulis yang terkenal C.S. Lewis juga menggambarkan bahwa kalau hidup kita dalam kesulitan itu bukan kalau kita berada dalam berserah, maksudnya adalah
hidup dalam Tuhan itu bukan berarti bebas dari kesulitan, ya. Tetapi kita tuh bisa merasa damai di dalam kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, kita bisa tetap tenang dan meyakini Tuhan yang mengendalikan. Kalaupun ada banyak ketidakpastian, kita tetap bisa tenang karena Tuhan yang mengendalikan. Tetap tenang karena tahu Allah yang memegang kendali kehidupan ini. Nah, saudara, kita perhatikan masa pandemik ini, saya melihat Tuhan itu sedang menata ulang kehidupan seluruh ciptaannya, baik manusia maupun ciptaan yang lain. Ya. Nah, melalui pandemik ini, saya justru melihat banyak hal baik yang terjadi. Ya. Di tengah hal-hal buruk yang ada, saya melihat ada banyak hal baik juga. Ya. Beberapa mengatakan begini ya, ketika saya tanya apa sih yang membuat yang kalian alami selama pandemi ini, beberapa mengatakan begini, wah karena saya di rumah saja, saya terpaksa harus belajar keterampilan baru. Ya karena ada waktu, dulunya enggak ada waktu, sekarang jadi ada waktu. Saya jadi bisa ngeberesin rumah, saya jadi bisa macam-macam, saya jadi bisa meluangkan waktu untuk ini itu. Beberapa mengatakan bahwa kehidupan spiritualitasnya justru meningkat meskipun tidak ada pertemuan di gereja. Kenapa? Karena di rumah dia bisa dengan konsen, kemauannya sendiri cari firman Tuhan, dengerin dari gereja mana yang online dia bisa ikutin. Itu ternyata membangun spiritual dia, membangun dan memberikan satu pemenuhan daripada kehausan yang selama ini diabaikan. Karena dia menganggap ke gereja cukup selesai begitu ya. Nah, beberapa bahkan mengatakan mereka mengalami pemulihan di dalam keluarga karena dengan di rumah saja mereka mulai memahami apa yang sedang terjadi dengan anggota keluarganya. Ya. Nah, yang menarik begini ya, saya ngobrol dengan salah seorang pengusaha. Dia bilang begini, justru ketika masa pandemik sekarang inilah, ya, ketika dalam masa situasi yang sulit dan tidak menentu seperti sekarang ini, ketika semua orang berpikir untuk dirinya sendiri, kita ini justru harus dapat menunjukkan kita itu Kristen yang seperti apa. Dia pebisnis, dia bilang saya sudah merugi, tiap bulan udah minus. Tapi justru pada waktu inilah saya harus menopang karyawan saya. Saya harus memberikan tetap yang seharusnya semampu saya. Kalau tidak mampu baru saya akan bicarakan dengan mereka. Justru di masa inilah saya menunjukkan kasih kekristenan itu dengan real. Dengan memberikan banyak perhatian kepada karyawan-karyawannya. Saudara, ini dia bukan pengusaha yang besar. Tetapi dia hanya pebisnis yang ya kelas menengah saja. Yang kalau menghadapi masa pandemi ini udah kolaps gitu ya. Tapi dia tetap mengatakan selama saya masih mampu dan Tuhan masih berkati dengan adanya orang-orang yang datang, saya akan berusaha menunjukkan kasih kepada mereka. Ini kesempatan untuk menunjukkan kekristenan kita itu seperti apa. Dia bilang seperti itu. Di tengah ketidakpastian ini hanya satu yang pasti, kasih Allah sangat nyata. Saudara, ini keluar dari hati dan mulut seorang pebisnis. Ya, bukan pebisnis yang sukses punya banyak uang, tetapi yang dia sendiri struggle untuk menghadapi. Dia bilang, saya udah tiap bulan minim, tapi enggak apa-apa, karena ini bisa menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Inilah saatnya menunjukkan kita itu orang Kristen yang seperti apa. Saudara, mari kita meneladani cara beriman. Ya. Saya pikir kisah Yokebed ini adalah kisah yang tidak mudah kalau ibu-ibu disuruh menjalani. Ya. Sekarang ibu-ibu siap berperan jadi ibu, jadi tukang macam-macam di rumahnya, guru juga, guru agama juga, orang sekolah minggu juga kan sekarang di rumah. Ya apa-apa anak-anak pasti tanyanya ke orang tua. Yang paling sering ditanya ya ibunya. Ya. Nah ini semua tumplek jadi satu. Ini satu kesempatan sebetulnya berpaling kembali kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan ini adalah karyamu di dalam kehidupanku. Tuhan tolong saya untuk bisa meyakini, percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus berkarya dan berdaulat dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Saudara, mari kita belajar untuk beriman, meyakini bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan menjaga kita, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita di tengah situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita bilang baik ini. Mari kita belajar dari Yokebed, melihat dia mampu melihat bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan umatnya. Dan dia meyakini Tuhan itu adalah Tuhan yang mengendalikan sejarah. Maka dia beriman, dia melakukan apa yang dia imani itu, dia menyerahkan dan dia melakukan seperti yang kita lihat tadi. Ya.
kehidupannya, memelihara iman Yokebed itu, memelihara hidup Musa. Yang akhirnya Musa menjadi pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dan dari keturunan inilah kemudian sampai kepada keturunan Kristus sebagai juru selamat seluruh umat manusia. Saudara, kita bersama berada dalam situasi yang memang tidak pasti, tidak jelas gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia memberi beban, Dia menopang. Tuhan tidak pernah menekan tanpa memberi topangan untuk membuat kita mampu menerima tekanan hidup ini. Ketika Tuhan memberikan beban kepada kita, Dia tidak akan menghindarkan dirinya dan Dia terus akan menopang kita. Saudara, mari kita meyakini hal ini sehingga kita mampu memiliki hidup yang tetap beriman di tengah segala ketidakpastian, di tengah segala ketidakmungkinan yang kita hadapi. Saya ingin menunjukkan gambar pohon ya. Gambar ini menarik perhatian saya karena gambar ini unik. Yang satu pohon jambu, yang satu pohon pepaya. Dua-dua pohon ini berada di tempat yang tidak semestinya mereka tumbuh. Tergencet di antara beton-beton, batu bata, ya, tetapi dua pohon ini tetap menghasilkan buah. Menariknya, di dalam situasi yang tergencet seperti itu, mereka pohon-pohon ini menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir hidup beriman di tengah kesulitan mungkin akan menjadi seperti gambaran seperti pohon ini. Kita bisa tetap berbuah di tengah kesulitan. Mari kita bersemangat bersama. Situasi memang tidak pasti, situasi memang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan yang pasti, Dia menopang kita, Dia menjaga kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Pada hari ini, pada waktu kita memperingati Hari Ibu, mari ya, ibu-ibu berkaca dan meneladani Yokebed. Di tengah kesulitan yang paling parah pun, dia tetap beriman. Yang bukan ibu-ibu, mari apresiasi para ibu-ibu. Karena mereka itu menerima beban lebih banyak biasanya. Ya, mengalami stres jauh lebih banyak. Mari kita bersama-sama belajar, tetap beriman di tengah kesulitan kita. Bahkan kita bisa memberikan buah, tetap berbuah di tengah kesulitan. Kiranya ini boleh memberi kekuatan bagi kita di tengah masa pandemi corona ini dan menolong kita mengarahkan mata kita tetap kepada Tuhan. Beriman kepada Dia yang mengendalikan sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu kita ini berada di masa pandemik ini untuk apa ke depannya. Tapi satu yang pasti, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ada bagi kita di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui kisah Yokebed kami diberikan teladan iman untuk terus memandang kepada Tuhan yang mengendalikan seluruh sejarah kehidupan umat manusia. Tuhan beri kami kekuatan, mampukan kami untuk terus beriman dan berpegang teguh kepada firman Tuhan yang terus menyatakan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Sekali lagi kami boleh diizinkan berada dalam ibadah. Nah, kami bersyukur kami sekali lagi boleh belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malam. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu baik pagi ataupun sore, juga ibadah doa Philadelphia setiap Rabu pukul 7 malam akan dilayani secara online. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Dalam rangka memperingati Hari Ibu Internasional, kami mengucapkan selamat Hari Ibu bagi semua ibu di GBT Kristus Pelepas, baik di pusat, cabang-cabang, juga pos-pos PI. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat GBT Kristus Pelepas dalam kegiatan bakti sosial Minggu 3 Mei 2020. Kiranya kita semua bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Tidak lupa juga kita mendukung doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh atau sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Bagi yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama, dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malam sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah online kami. Pada hari ini kami mengucap syukur khususnya
karena kami memperingati Hari Ibu Internasional. Kami bersyukur atas ibu-ibu di GBT Kristus Pelepas, baik di pusat, cabang-cabang maupun pos PI. Tuhan telah memanggil ibu-ibu dengan tugas yang mulia, dengan tanggung jawab yang besar. Dan kami bersyukur Bapa, karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kami betapa peranan ibu menentukan masa depan anak-anaknya. Bapa, kami bersyukur karena seorang ibu yang takut kepada Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan telah menjadi penyelamat bukan hanya bagi anak, masa depannya, tetapi juga untuk misi menyelamatkan bangsanya. Karena itu Bapa, kami mohon firman Tuhan yang telah ditaburkan mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi pewarta sabda hari ini. Berkati juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang telah menyiapkan ibadah online kami hari ini. Bapa, kami mohon kiranya semua ibu-ibu di GBT Kristus Pelepas dapat menjadi teladan bukan hanya di waktu yang lalu, tetapi di waktu mendatang. Khususnya pada hari-hari yang sulit seperti saat ini, di mana ibu-ibu bukan hanya bekerja, melakukan tugas sebagai ibu dan istri, dan juga banyak yang harus mengajar anak-anaknya di rumah, menggantikan guru-guru di sekolah, bahkan menjadi pembimbing rohani ya Bapa. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan semua bapak-bapak, mereka akan menjadi orang tua yang membina anak-anak menurut jalan Tuhan. Bapa, kami mendoakan semua setiap keluarga di GBT Kristus Pelepas tanpa kecuali. Dan pribadi-pribadi ya Bapa, mereka yang saat ini masih single, tetapi yang suatu kali kelak akan berumah tangga, kiranya Tuhan juga memimpin hidup mereka. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan juga membina, membimbing, memberikan hikmat kebijaksanaan. Mulai dari Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil. Kami menyerahkan juga pejabat-pejabat legislatif, yudikatif yang bertugas di pusat, di tingkat 1 sampai ke daerah-daerah. Kami mohon agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan semua pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, rohaniwan, TNI, Polri, bersama-sama kami bergandengan tangan menangani masalah yang kami hadapi, pandemi COVID-19 saat ini. Kami doakan khususnya untuk Kota Malang, untuk wali kota dan wakilnya, untuk Bupati Malang, dan untuk pemimpin di Malang Raya. Bapa, kami juga mohonkan kiranya Engkau menolong pada saat ini pengusaha-pengusaha yang mengalami kesulitan. Begitu juga karyawan-karyawati yang menghadapi banyak tantangan. Kiranya mereka yang Tuhan berkati boleh tetap menjadi saluran berkat bagi yang lain. Sehingga dengan kerjasama yang baik, dengan saling berbagi, saling menolong, benar-benar kami boleh melalui masa yang sulit ini bersama-sama.
Dan saat ini Bapa, kami tidak melupakan mereka-mereka yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Juga mereka yang lanjut usia, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan, mereka yang menanti kunjungan Tuhan. Kiranya kesembuhan, pemulihan Tuhan berikan. Penghiburan dan kekuatan iman Tuhan berikan. Dan Tuhan berikanlah juga kepada anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi, khususnya mereka yang menghadapi masalah yang sulit ini di tengah-tengah kancah peperangan, di kam-kam pengungsian. Kiranya Tuhan nyata bagi mereka juga. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah online ini akan segera berakhir. Terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.